ada kakak Yasmin, kakak yang enggak cocok, kakak Kelvin, kemudian ada kakak Alvera ya. Nanti mohon disimak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Kita di sini temanya fun ya, fisika is fun gitu. Jadi ngobrol santai aja. Ini kan suasananya juga udah dibikin santai ya, nobar gitu. Ya. Mungkin kita persilakan kepada masih ada yang di Pak Azrul mulai. Mungkin gimana filmnya tadi seru? Oke ya, ini biasanya kapurnya mana? kalian nonton. Oh iya sini, oh iya. Oh iya deh. Oh iya. Enggak, diteruskan aja Bu. Saya ambil aja kapur sini. Ya. Nih, Bu. Biasanya kalau nonton film teknologi gini tuh bahasanya Inggris ya teman-teman. Koreanya ya. Ada yang udah tahu Korea ngeluarin film semi ini? Wow. Udah nonton filmnya? Enggak ya? Trailernya? Iya. Di TikTok? Iya. Oh iya. Atau spoiler? Kayaknya tadi ada loh yang kasih spoiler, siapa itu? Gopur dengan Kelvin ini. Nah, kalau dosen-dosen di fisika teori udah kenal semua? Udah. Tadi ada yang bilang, Bu, kenapa dosen di fisika ini mirip-mirip ya mukanya? Saya dipanggil Bu Melani. Tadi ada Kak Dika dipanggil Pak Yusron. Karena jarang Karena sering ketemu ya. Makanya kita sering-sering acara gini supaya ketemu, kemudian jadi lebih paham lagi. Mungkin kita lanjutkan aja caranya, dipersilakan kepada Pak Azrul untuk menyampaikan review filmnya dari sisi fisika teori ya teman-teman. Iya. Saya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Nggak banyak loh. Iya. Oh iya. Nggak banyak, yang penting kena. Iya. Ini apa? Ini kan filmnya nih. Tahu nggak artis-artisnya nih? tahu. Siapa namanya? Lee. Tahu nggak kenal? Nggak terlalu jelas ya? Hah? Pemain Arab ya, Kim Mubin lagi live. Siapa sih artisnya ini? Ini? Dia apa? Nggak tahu. Ini apa? Kim Tae-ri. Kim Tae-ri tahu Pak. Yang terkenal yang mana nih? Kim Tae-ri. Yang ini juga kan? Iya. Ya, Kim Mubin pada filmnya. Ini? Lee Jung Jol juga? Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu, ratingnya itu 6,5 atau berapa, nggak terlalu tinggi. Makanya mungkin nggak Booming di Indonesia. iya, nggak kayak Parasite kan? Itu nonton kan, Parasite? Itu nonton. Beda ini ya, padahal itu kan belum lama ya. Yang mana? Parasite itu film. Saya juga belum sih. Belum ya? Kalau yang Moving udah nonton nggak? Udah ada. Kok Leslie lebih tahu Korea dibanding kalian ya? Tuh. Ya, jadi ini filmnya film science fiction ya sebenarnya, mirip-mirip kayak Star Wars gitu-gitu. Atau apa lagi ya? Star Trek yang udah agak lama. Star Wars sih sebenarnya. Yang mirip-mirip. Atau film Avenger. Ada yang nonton Avenger? Ada. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Kan Korea kan awal-awalnya kan film-filmnya kan genrenya apa ya? Drama ya? Iya, drama kan? Kalau ya melodrama ya kan banyaknya awal-awal. Sekarang dia udah merambah ke semua genre. Melodrama, kemudian apa lagi? Yang sering kalian tonton apa yang genrenya apa? Thriller ya? Kali ini ada kerajaannya, jadi digabung, ada banyak sih, ada banyak Korea. Nggak tahu saya kalau yang terbaru-baru ya, Korea-Koreanya. Nah itu jadi, ini jadi ada tadi lah, sebenarnya belum selesai. Ini tokoh-tokoh yang ada di sini kan, ada guardnya kan, kemudian ada Thunder yang tadi ya, yang robot tadi, kemudian apa lagi? Ini yang gadis yang tadi kan, yang bayi itu ya, ketemu yang dia waktu kecil.
kemudian ada penyihirnya. Ini tokoh-tokoh di filmnya ini. Ada yang bisa nyimpulin nggak kira-kira kisahnya apa, tentang apa ini? Mereka saling merebutkan pisau itu. Ya, Divine Blade namanya. Pisau suci ya. Jadi ada apa namanya? Ada misinya kan? Merebutkan ini kan, Divine Blade. Kemudian mereka apa yang lakukan? Atau kisahnya sebenarnya tentang apa? Ini alien kan? Secara garis besar tentang apa ini kira-kira? Tentang alien. Kalau si Godnya itu mereka tuh penjahat-penjahat di planet lain itu Iya. penjaranya ke pikirannya manusia di bumi. Iya. Nah di situ sedangkan yang penjahat-penjahat lain yang di planet lain itu berusaha untuk nyelamatin yang udah ditangkap Iya. di pikiran. Udah pernah nonton sebelumnya? Oh belum, baru tahu. Jadi ada dari planet lain kan? Dari galaksi lain. Nah, ini sebenarnya di belakang sini. Ada yang percaya alien nggak? Ini kan alien kan? Ada yang percaya alien nggak? Alien apa ada? Hah? Percaya nggak alien? Percaya nggak? Hah? Kalau dari segi statistik harusnya ada. Harus statistik kan? Ada berapa jumlah galaksi? Ada miliaran kan? Di dalam galaksi itu kan ada bumi kan? Maksudnya yang tipenya mirip bumi kan? Atau istilahnya habitable zone. Habitable zone itu maksudnya tempat yang memungkinkan untuk jadikan tempat tinggal. Salah satu syarat utamanya apa? Supaya ada kehidupan. Ya ada air. Nah, jadi kalau ada air itu berarti apa? Daerahnya itu harus air itu dalam kondisi cair. Air itu kalau misalnya dekat-dekat ke matahari dia bisa menguap kan? Kalau agak jauh ya beku. Jadi kita perlu di daerah namanya habitable zone atau istilahnya itu Goldilocks. Nah, jadi Goldilocks. Jadi kita perlu daerah situ. Nah, bumi ini persis di daerah habitable zone. Jadi kalau kalian agak dekat-dekat matahari, agak terlalu panas. Kalau yang agak dekat dengan Pluto, terlalu dingin. Kalau sekarang enggak. Di daerahnya. Meskipun kan kalau musim dingin kan, tapi kalau misalnya ekstrim lagi dinginnya. Kalau dekat, misalnya pengennya agak panas, dekat matahari lebih panas kan? Nah itu. Nah, kita sendiri, kandungan, nah tapi di luar konteks itu ya, kandungan dari tubuh kita banyaknya apa? Air. Kemudian ada darah kan? Darahnya warna merah kan? Iya kan? Ada yang darahnya biru? Ada. Hijau ada. Ya. Darah biru kan? Jadi darah biru juga kan ketika diiris tangannya atau pergelangannya, itu kan warnanya apa yang keluar? Merah. Dan merah, indikasi merah itu berarti unsur apa yang paling banyak gitu? Kalau di warna merah, zat apa? Unsur apa? Zat besi. Besi ada di bumi nggak? Ada, maksudnya tapi kalau dari segi historinya ditemukan di bumi nggak? Enggak. Dia datang dari dia. Jadi manusia dari tadi kan darah kan? Iya kan? Itu agak jauh sih, tapi membuat menyamakan aja. Kita sebenarnya alien. Percaya nggak itu? Ya, jadi maksudnya itu. Jadi kalau kita itu bukan kita ya, maksudnya kemungkinannya itu ada alien. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan alien itu ada. Tapi kalau segi konspirasinya kan banyak. Karena ada tuh bukunya tentang alien atau film-filmnya. Ini justru ini kan film-film, jadi mungkin kan, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Bahkan ada proyeknya itu mengirimkan sinyal ke luar angkasa nanti dengan harapan ada yang akan mengirimkan balik. Kayak kita teleponan kan? Teleponan. Jadi kalau kita teleponan kan nanti akan ada yang balas kan. Tapi kan apa? Kalau telepon kan jaraknya pendek kan? Sehingga butuh cahayanya itu kan
Kita kan gelombang elektromagnetik kan. Kita kan butuh 3 kali 10 pangkat 8 kan cahaya untuk atau gelombang elektromagnetik untuk bergerak kan. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya pendek singkat ya. Tapi kalau jaraknya jauh lama juga kan. Nah, sehingga butuh waktu. Ya, jadi ada yang berupaya untuk mengirimkan sinyal. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang menangkap, nanti ada yang merespon balik. Nah, itu salah satu ada proyeknya justru itu. Tapi kan alien masih simpang siur. Kalau enggak kita sudah belajar khusus ada alien tentang subjek alien di astrofisika atau astronomi mungkin. Tapi nggak ada. Tapi kan itu bukan alien kan? Itu tentang kemungkinan ada kehidupan di tempat lain kan, di planet lain. Astrobiologi itu ada. Jadi tinggal diuji aja kan. Kalau misalnya dilakukan misi ruang angkasa kan selalu ada material-material yang dibawa dan dicek apakah di sana ada kehidupan dan memungkinkan kehidupan. Nah, salah satu yang dicari itu adalah air. Jadi kalau ada airnya kemungkinan bisa kita lakukan invasi. Kan ada proyek Mars kan, proyek Elon Musk kan, udah ada banyak yang daftar loh. Ada. Nah ini film ini ya, jadi saya nggak terlalu sampaikan detail tapi tentang itu, tapi mirip-mirip Star Wars sebenarnya. Nah ini, apakah kita mungkin, karena kan ke masa lalu kan itu, di abad dinasti apa itu? Kenapa? Dinasti apa? Joseon. Tapi dinasti itulah, dinasti di Korea kan. Nah, jadi ke masa itu apa mungkin kan nggak kita kembali ke masa lalu? Secara matematik bisa. Nah, misalnya makanya saya bawa kertas ini. Nah, jadi ibaratnya kertas ini lah. Kalau misalnya saya mau bergerak dari sini ke sini, lama nggak dari sini ke sini? Jauh lah. Ini cepat tapi saya bergerak di sini. Maksudnya kalau saya bergerak misalnya anggap ini jauh ya, dari sini ke sini kan jauh kan. Tapi kalau saya lipat seperti ini, jadi dekat kan? Titik ini kan? Nah, jadi kalau misalnya yang tadi, nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan dia dekat kan? Sini kan? Nah, ini nih istilahnya dinamakan sebagai apa? Kalau kalian belajar atau kalian dapat informasi lah, belum belajar ya. Wormhole, lubang cacing. Ini kan nama istilahnya wormhole, lubang cacing. Kalau yang biasa kalian tuh black hole kan? Jadi lubang cacing. Tapi butuh apa? Butuh namanya massa eksotis namanya. Atau dia energi negatif. Ada nggak energi negatif? Nggak ada kan? Jadi tidak mungkin kan? Secara eksperimen agak sulit dilakukan. Dan memungkinkan juga banyak radiasi yang kita mungkin melewati ini akan kesulitan. Nah, tapi secara secara matematik ini berasal dari persamaannya Einstein-Rosen-Bridge namanya. Ya, secara matematik bisa kita bangun, tapi secara fisis itu akan sulit. Tapi nggak tahu di masa depan ya, ya kan? Seperti dulu kan, orang juga kan nggak tahu bisa apa kemungkinan pergi ke bulan kan, ya kan? Belum tahu, tapi orang udah berhasil ke bulan. Dan dulu orang komunikasi, zaman dulu pakai apa komunikasi? Surat kan? Atau pakai orang yang mengantar, pakai merpati kan? Iya kan? Makanya logonya kantor pos itu merpati, ya kan? Sekarang masih ya? Masih ya? Ya, merpati. Karena dulu untuk agak jauh, tapi merpati juga kan ada batasnya kan? Atau ngirim ke tentara misalnya, atau siapa, terus dibawa kemana, bisa berbulan-bulan. Tapi sekarang, handphone. Mungkin kalau handphone itu muncul di era abad 15, orang ketakutan mungkin. Iya kan? Abad 14 atau 15. Atau sekarang orang sudah bisa lihat wajah orang lain di tempat lain tanpa menggunakan langsung. Udah bisa kan? Dari kabel, udah bisa. Bisa jadi mungkin. Seperti disampaikan oleh Einstein dulu kan, dari persamaan Einstein itu muncul ada istilahnya gelombang gravitasi. Jadi gelombang beda dengan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik itu dia berkaitan dengan kalau
di kita itu kan perubahan medan listrik, medan magnet, muncul gelombang elektromagnetik. Kalau ini gravitasi. Tapi kalau di gravitasi ini bukan dari medan listrik dan medan magnet, tapi berkaitan dengan gelombang gravitasi berkaitan dengan gravitasi. Jadi kalau ada dua black hole, dia saling tumbukan misalnya, dia akan memancarkan gelombang gravitasi. Nah, jadi kalau dia memancar gelombang gravitasi, pas bumi kena gelombang gravitasi, maka misalnya bumi pertama seperti ini bentuknya, bulat misalnya kita anggap, maka ada bentuk yang dia menonjol seperti ini, bumi misalnya, dan dia ada yang memipih. Dia memipih, kemudian ini menjadi lonjong. Dan ini diukur. Tapi apakah sebesar ini? Efeknya enggak, kecil. Ukuran di bawah, dekat-dekat dengan ukuran atomik. Kecil. Nah, itu yang diukur pergeserannya, seberapa kecil. Nah, itu udah dapat nih, namanya menggunakan laser, namanya laser interferometry, ini gravitational wave interferometer gravitational wave observatory, nah, di Amerika. Nah, diukur. Ada yang didapatkan ini Nobelnya di tahun 2017. Salah satunya. Tapi dulu hasilnya itu dari persamaan medan Einstein muncul ini. Persamaan medan Einstein itu muncul solusi ini. Dari teoretik dulu kan, baru muncul pengamatan. Samanya dengan gelombang elektromagnetik. Dulu awalnya dari persamaan Maxwell. Terus muncul teknologi radio kan, sehingga kita sekarang bisa berkomunikasi dengan menggunakan teknologi radio. Nah, itu kenapa butuh orang fisika teori, butuh orang yang berpikir ke depan, futuristik. Nah, butuh seperti itu. Kalau yang real ya kan langsung kan, tapi kan seperti halnya internet. Dulu ada internet nggak? Nggak ada. Munculnya internet itu kalau kalian dilihat di story, itu berasal dari pusat laboratorium fisika teori di CERN. Center ini, Songs European Research Nuclear di Swiss ini kan. Nah, dimuncul di sini. Jadi problemnya waktu itu apa yang muncul? Ketika kita melakukan eksperimen, kan banyak data. Kita perlu memindahkan data itu dari satu titik ke titik lain. Dulu pakai apa mindahin data? Masih relate nggak pakai disket itu? Masih relate nggak? Atau pakai? Udah nggak ya? Kalian udah flash disk ya? Flash disk ya? Nah, dulu masih banyak lah. Disket itu paling berapa Bu? 5 mega ya? Satu foto, tapi foto yang bukan HD ya? Foto yang pakai HP apa ya? Udah nggak ada kayaknya. Handphone kalian kalau satu foto itu berapa mega? Masih ada nggak? 1 mega. Udah 1 mega ya? Itu juga resolusinya kecil ya? Yang lagi bagus. Ah, itu satu foto doang isinya di dalam disket itu. Kalau sekarang udah bisa tera kan? Yang bagian kecil kan? Nah, teknologi. Ah, itu jadi problemnya waktu itu gimana mindahin data dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sehingga munculnya HTTP itu. Untuk memindahkan itu, yang protokol HTTP itu di CERN ini. Nah, sampai sekarang. Untungnya dia tidak mempatenkan hasil risetnya. Kalau patenkan, setiap kamu mengakses internet, kamu harus bayar. Kalau sekarang bayarnya kuota kan? Tapi maksudnya setiap kamu mengakses internet yang ada HTTP penggunaan dari dia ini, maka akan membayar. Untungnya dia nggak patenkan itu. Kalau dipatenkan ya, repot. Nah, itu dari situ, dari hasil dari pemikiran seperti itu. Jadi ada problem. Jadi misalnya CERN itu kan dia melakukan eksperimen kan? Melakukan eksperimen, itu kan dananya itu kan miliaran dolar. Bukan miliaran rupiah ya, miliaran dolar. Dia melakukan riset. Gunanya apa? Belum ada kan? Tapi dari situ muncul banyak inovasi. Salah satu internet, banyak lah. Dia bisa banyak teknologi yang muncul dari melakukan eksperimen. Nah, mungkin yang disampaikan di publik ya yang sederhana-sederhana, tapi banyak digunakan di teknologi-teknologi ke depan ya. Seperti kuantum kan, yang ilhaminya kan dari persamaan kuantum kan, persamaan Schrödinger kan. Nah, sekarang kan eranya kuantum kan. Ya, jadi kan awalnya itu dari teori dulu baru di eksperimen. Nah, itu jadi memungkinkan di film ini dia memungkinkan untuk berpindah ke ruang masa lalu. Tapi ada hal lah, kalian udah belajar termodinamik? Oh iya, lalu. Tapi ada yang nanti akan belajar. Udah belajar entropi?
Belum. Itu fisika dasar kan? Ada kan entropi kan? Ya kan? Kalau di termodinamik hukum pertama termodinamik hukum Knowles dulu kan, bukan pertama kan? Kalau hukum Newton mulainya hukum ke-1. Kalau termodinamik mulainya hukum Knowles. Hukum Knowles termodinamik ada yang masih ingat? Ya, kesetimbangan thermal kan? Ya. Atau berkaitan dengan transitivity. Maksudnya kan kalau ada 3 objek A dengan C dia setimbang, misalkan gini. Ada 3 objek. Misalkan ini ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi kalau A dengan C setimbang, kemudian B dengan C setimbang, otomatis A dan B setimbang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang gabungkan ini, nanti nggak ada aliran lagi. Nggak akan ada aliran, misalnya panas dari A ke B, dia udah setimbang. Jadi misalkan ini 25, ini 25, nggak ada aliran lagi, jadi setimbang. Itu. Kalau hukum yang kedua, hukum pertama? Hukum pertama? Jadi belajar termodinamika. Jadi tapi ada kaitannya dengan ini. Bahwa apa? Kalor dan usaha itu adalah energi. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita bisa lihat kan, dasarnya energi dalamnya adalah delta Q sama delta W. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian di sini yang nggak memungkinkan apa? Kalau kita balik ke masa lalu, yang nggak memungkinkan apa? Entropinya akan apa? Berkurang kan? Tapi yang terjadi entropi itu akan selalu naik. Kenapa entropi selalu naik? Nah, dari persamaannya. Persamaannya apa? ds kan? dq per T kan? Ya kan? Kalau dia entropi negatif, berarti yang mana negatif? Entropi yang negatif, berarti ini negatif kan? Berarti apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah apa namanya? Dia berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Nah, jadi itu. Kenapa? Oh ya, ke samping aja, ke depan aja. Jadi dia berpindah, kalau dia entropi yang positif, dia berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Itu kan yang alamiahnya kan? Naturalnya kan? Jadi berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Tapi kalau ini berarti ada nggak kondisi berpindah secara apa namanya? Secara natural dari rendah ke tinggi suhu? Tanpa menggunakan kerja ya. Kalau ini kan karena ada kerjanya kan? Bisa nggak? Enggak. Secara natural nggak bisa. Jadi tidak dimungkinkan untuk entropi negatifnya kan? Sehingga kalau dia negatif berarti dia makin teratur kan? Atau misalnya gini, kalau di entropi itu, kalau di klasik, nanti kalian belajar ini. Itu K ln omega. Omega ini microstate namanya. Nanti kalian belajar. Jadi ini berkaitan dengan susunan, bagaimana susunan. Kalau misalnya makin banyak, jadi kan makin lama waktunya kan makin banyak partikel kan? Iya nggak? Makin banyak orang kan di bumi ini kan? Berarti apa? Makin banyak susunan partikelnya kan? Makin banyak susunan partikelnya, makin tinggi entropinya. Makin tidak teratur kan? Iya nggak? Makin teratur nggak bumi? Enggak kan? Makin tidak teratur. Sehingga entropinya, jadi ini tidak dimungkinkan secara hukum kedua termodinamika. Jadi entropi ini menyatakan dia sebagai arah waktu. Jadi arah waktu itu selalu maju. Ada nggak waktu mundur? Nggak ada. Waktu mundur ada 3, 2, 1. Tapi kan itu tetap maju waktunya kan, maksudnya waktu mundurnya itu maksudnya dimulai start misalnya. Tapi tetap kan waktu itu selalu maju, tidak pernah mundur. Jadi tidak akan ada istilah kembali ke masa lalu. Hanya mengenang aja. Ya kan? Nggak ada kan? Nggak bisa kita kembali. Jadi kalau misalnya kamu kamu nggak pengen lahir, ya kan? Kamu nggak pengen lahir, apa yang kamu lakukan? Ya keluar kamu jangan ada kan?
Berarti yang kalau kamu kembali ke masa lalu, tapi itu tidak dimungkinkan. Jadi pas kamu ke masa depan nggak mungkin. Jadi sudah melanggar entropi. Jadi hukum kausalitas namanya. Hukum kausalitas itu dilanggar. Kalian ada itu kan karena ada orang tua kan? Ada nggak kemungkinan kalian ada tapi orang tua nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu hukum kausalitas bolak-balik. Jadi ada sebab akibat. Sebab dulu atau akibat? Sebab. Jadi sebabnya dulu baru akibatnya. Bukan akibat dulu baru sebab kan? Iya nggak? Akibatnya dulu baru cari penyebabnya. Kalau itu iya, kita cari penyebabnya. Tapi apa? Sebabnya dulu baru akibatnya. Jadi nggak mungkin muncul tiba-tiba baru sebabnya belakangan. Nggak mungkin. Nah itu di sini. Jadi di sini dilanggar. Jadi namanya juga science fiction kan? Ya, science fiction. Namanya itu. Nah, itu namanya banyak film-film yang lain. Jadi ada yang menyimpulkan apa fisika-fisika banyak ya. Ada juga tadi apa objek yang penyihir tadi yang dua, yang bisa kelihatan. Itu kan ada fisika juga kan? Yang clocking kan? Gimana kita? Karena itu udah ada kan teknologinya kan? Yang Harry Potter itu. Jadi Pak Jubah apa namanya? Jubah Harry Potter kan ada. Ya. Itu sebenarnya ada teknologinya. Sudah ada. Jadi kita saya lupa namanya. Jadi kita bisa tidak ada cahaya kan? Jadi kita cahayanya itu tidak memantulkan balik kan? Jadi kita nggak kelihatan. Iya. Nah itu. Ya. Berarti tertarik fisika teori kan? Ya nggak apa-apa. Jadi gini, di fisika teori kita itu karena momennya untuk promosi ya. Jadi kan Bu Yani bidangnya kosmologi. Sebenarnya dekatan sama Bu Yani, tapi Bu Yani lebih dekat ke persamaan medan Einstein ya biasanya. Kalau saya kosmologi, theoretical kosmologi sudah lebih ke lebih ada statistiknya. Kalau Bu Yani medan ya, teori medan. Nah itu. Ini kan masih semester 4 ya. 4. Kecuali Diki ya. Di semester 4. Oh ya, Kelvin ya. Semester berapa? Oh, semester 6 juga ya, bareng Kelvin ya? Diki ya. Di fluida ya. Di fisika, fisika fluida. Iya kan bareng sekelas kan sama Kelvin juga ya. Nah itu. Udah ngambil topik TA? Udah ngambil topik TA? Belum. Oh, belum. Nah itu, jadi itu ya kira-kira jadi sebenarnya banyak ya. Jadi di fisika teori itu tidak hanya fokus ngitung-ngitung sebenarnya. Maksudnya gini, kalau kata Dupont kalau nggak salah itu, Dupont itu ilmuwan atau matematikawan, saya lupa namanya, Dupont atau siapa, matematikawan Prancis kalau nggak salah itu, dia bilang kalau kita nanti kita sudah belajar banyak persamaan atau matematik, yang kita lihat itu bukan matematiknya lagi, tapi dia itu seperti bahasa. Jadi seperti bahasa kalian membaca aja, seperti sastra. Iya, maksudnya itu. Jadi kalau yang kita lihat di matematiknya berbeda dengan kalian belajar kalau di fisika bahkan ada realnya kan. Di fisika kan munculnya kan matematik ya, tapi ada realnya. Muncul realnya. Realnya itu dari eksperimen dan muncul kan seperti kuantum. Ada nggak kuantum? Ada kan, buktinya apa? Handphone itu kan banyak kuantumnya di situ. Elektronik ini kan elektron kan? Elektron kan pakai kuantum kan? Iya. Bukan klasik kan? Ya. Tapi ada nggak dia? Ada. Nah itu, jadi munculnya dari belajar itu. Jadi di teori memang kalian labnya kan kita ada komputer kan? Komputer kita cukup lah untuk riset S1 cukup. Ada komputer, kemudian ada papan tulis. Ya. Kemudian kolega kita ada beberapa. Kolega kita yang dari ITB ada. Kemudian misalnya dari IPB juga ada. Dari Italia bisa. Jadi banyak lah kita kolaborasi. Dari kolega saya juga dari Thailand. Di Perancis juga ada. Kanada juga Jerman gitu. Nah itu. Jadi kita nggak sendiri sih. Meskipun kita hanya bertiga ya. Tapi kita banyak relasi untuk riset. Jadi kalian bisa
Meskipun di sini nanti bisa kita minta advice di tempat lain. Nah itu sih. Jadi itu saja sih sebenarnya. Yang lain itu ya terkait alien tadi aja. Jadi nggak ada apa namanya hipotesis saja kemungkinan ada alien. Kemungkinan. Jadi karena nggak dilarang kan, bukan salah satu kepercayaan kan, boleh kan, boleh percaya atau boleh nggak kan, alien kan, nggak berdosa kan, kalau nggak percaya alien kan. Kalau di Islam kan harus percaya sama malaikat kan, atau nabi kan. Kalau enggak, atau misalnya kalau di agama lain juga ya, di Kristen juga kan, nggak ada ngelarang kan, nggak percaya atau nggak alien kan, nggak ada kan. Kalau di story, kalau ini kan beragama semua kan, agamanya ya Kristen di ini kan ada Adam kan. Adam kan bukan dari bumi kan. Tapi dia bukan Adam loh namanya. Dari mana itu? Oh karena dia Adam ya. Ya kan, Adam kan bukan dari bumi kan, secara histori kan. Ya, tapi memang tidak ada pembuktian secara apa namanya. Kalau orang ini kan orang yang terlalu rasional kan harus ada buktinya. Mana buktinya kan? Nggak ada. Ada buktinya? Nggak ada. Itu selalu pertanyaan sejarawan itu. Ya kan? Apakah misalnya dari Adam, ada yang bilang juga apakah manusia dari hasil evolusi kan ada juga kan pertanyaan-pertanyaan itu kan. Tapi secara bukti sampai empirik sampai sekarang belum, masih perdebatan yang mana yang betul. Nah, itu. Kalian asalnya dari mana? Ya orang tua. Nggak ada kan tiba-tiba dia meledak dari bambu atau apa kan, nggak ada. Seperti halnya di sejarah di Batak, sejarah raja-raja Batak itu kan dia meledak apa? Bukan meledak, maksudnya dari gunung ya, dari apa namanya? Iya kan? Tapi beberapa hampir semua histori di Indonesia kan kerajaan apa terkait dengan Hindu apa segala macam itu juga ada yang dari bambu, ada yang dari bukit mana kan? Ya. Tapi yang mana yang benar? Itu kan cuma itu doang, histori sejarah kan, histori aja. Tapi tidak ada bukti otentik. Itu bedanya kalau di kita di sains ya. Kalau di sains kan harus ada bisa kita validasi kan. Nah, kalau ada divalidasi itu kita bisa yakini. Tapi kalau nggak ada buktinya itu hanya sekedar mitos saja. Oke, itu saja mungkin ya. Ya silakan. Berikutnya Bu Yani ya, makasih. Terima kasih Pak Ajung. Iya. Selanjutnya mari kita dengar ya teman-teman ini penyampaian penelitian yang ada di fisika teori. Yang pertama mungkin boleh dari Kak Yasmin dulu ya. Tolong dijelasin ini topik penelitiannya apa sih Kak? Gitu. Oh iya. Susah enggak? Bisa lulus 4 tahun enggak? 2 tahun. Oh iya. Beda ya ini ya. Ada yang tahu Kak Yasmin ini dari magister fisika. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik kuliah S2 juga bisa ya ikut yang Ada ya? Oh, benar ya. Rutin ke WA. Saya buka WA dulu nih. Kan kalau Pak Yasmin sering dengar istilah gejala nanti sampai Korea sekarang. kalau ini kita aneh sampai ke Korea. Harus buka dulu mbak saya. Ya ini nggak apa-apa. Kadang nggak lama dia. Aduh. Oh iya, saya matiin tadi ya. Saya matiin tadi. Oke. Tunggu dulu. Laser pointer. Oh iya, boleh. Ini. Ntar dulu lagi di sini dulu nih. Belum. Saya download dulu. Apa? ada intronya mungkin kayak
mahasiswa kok. Ya, sekolah hukum strata 2. Oke. Mungkin intermezzo dulu ya. Saya latar belakangnya bukan dari S1 Fisika, tapi saya dari S1 Sains Atmosfer Keplanetan. Nah, ya jadi saya basic astronominya memang lebih kuat gitu kan dibanding fisika. Bahkan ya saya fokus matematisnya ya baru di S2 ini gitu. Nah, makanya topik penelitian saya itu menarik ya karena tentang luar angkasa gitu. Tapi di dalam kerangka fisika gitu kan. Karena dulu waktu saya di SAP, saya merasa kayak wah ini kok matematisnya kurang ya gitu. Makanya saya memutuskan untuk S2-nya fisika. Gitu. Oke. Oke, udah. Iya ya udah. Bentar ya. Oke. Masih ada nggak? Oke. Oke ya, ini judul materi saya hari ini adalah alam semesta sebagai laboratorium gravitasi, gitu ya. Nah, yaitu menguji parameter fundamental dari cahaya yang terlempar. Yes, benar. Oh ya. Oke, ini maksudnya apa sih gitu kan? Nah, kita fisika kita identik dengan pengujian ya apapun itu, baik ya kita umumnya dilakukan di ini ya laboratorium kan, ada laboratorium material, ada laboratorium kebumian gitu, ada laboratorium instrumen. Kalau di instrumen kita membuat instrumen, di material kita menguji material sifatnya. Kalau di bumi mungkin kita cuma naruh alat karena kita kalau pengujian kebumian ke lapangan gitu kan. Nah, bagaimana dengan teori? Nah, fisika teori pengujiannya di alam semesta ini gitu. Nah, kalau untuk kasus saya menjadikan galaksi atas aja, Pak? sebagai objek yang saya teliti gitu, Oh iya. sebagai laboratorium Iya, saya, iya. gitu ya. Nah, oke selanjutnya, nggak bisa bu ya? Nggak nyala, coba lasernya nyala. Oh, nah ini ya, kemundur. Oke, sebelumnya, nih saya mau tanya, ini ada yang bisa nebak gambar apa? Ada yang bilang galaksi, ada yang bilang bintang. Ayo. Sebenarnya ini gambar galaksi ya, kumpulan galaksi. Jadi setiap titik-titik ini adalah galaksi, bukan lagi bintang. Kita kan biasa lihat ke langit itu bintang kan. Nah, ini tuh kumpulan galaksi yang diambil dari teleskop Hubble Space Telescope ya, atau disingkat HST. Itu tuh adalah wahana antariksa ya, teleskop yang diletakkan di luar atmosfer bumi. Jadi dia kayak satelit tapi tujuannya untuk sebagai teleskop gitu ya. Dia mengambil citra-citra objek jauh. Nah, kalau kalian perhatikan, ini di bagian tepi-tepinya, bukan tepi ya, pokoknya di nih ada yang kayak ketarik gitu, ada yang galaksinya terdistorsi istilahnya ya, ya kan? Nih di bagian sini ada yang terdistorsi. Nah, Sini aja. untuk kalian perlu tahu, ini bukan efek kamera atau efek lensanya Ya. jelek, bukan. Ini mau cahaya di- yang di situ dibelokkan ya. oleh gravitasi. Kenapa? Ya. Nih perlu kalian tahu dulu bahwa gravitasi bisa membelokkan cahaya, Ada. gitu ya. Oh, Nah, ini lebih jelasnya ada beberapa objek ini. Ini cukup terkenal, namanya kalau nggak salah horseshoe Einstein ring ya, disebut juga Einstein ring. Karena sebenarnya ini tuh galaksi di latar belakang yang di depannya ada objek yang lebih berat, ya objek masif, bisa itu bintang ataupun galaksi, umumnya sesama galaksi ya. Lalu dia bertingkah seolah sebagai lensa. Ya, kalian tahu lensa membelokkan cahaya kan? Nah, makanya di sini disebut sebagai gravitational lensing ya, atau lensa gravitasi gitu. Cahaya bisa dibelokkan oleh gravitasi, lalu disitulah kita bisa menguji teori gravitasi. Nah, karena kan gini, gravitasi itu kan dari massa kan. Ya, kita tahu misalnya komponen utama dari gravitasi nih, baik gravitasi Newton ataupun gravitasi Einstein itu komponen utamanya massa, ya kan? Nah, kalau kita tahu si parameter objek yang di depannya ini, berarti kan kita bisa menguji teori gravitasi gitu kan, dari besar kelengkungannya atau dari besar cincin yang dihasilkan gitu dan sebagainya. Oke, lalu di sini kalau dalam penelitian saya, apakah gravitasi benar-benar seperti yang diprediksi Einstein gitu kan? Nah, lalu memang gravitasi itu ada apa aja sih gitu kan? Nah, kita tahu
dari dulu itu ada gravitasi Newton dan Einstein, yang kan dari yang mungkin dari SMA kita belajarnya Newton, ya kan, bahwa gravitasi itu adalah gaya, sedangkan bagi Einstein gravitasi itu adalah geometri ruang dan waktu, ya. Dua-duanya didasari oleh massa, disebabkan oleh massa, tetapi kalau kalau Newton itu menganggap sebuah gaya tarik menarik, sedangkan kalau Einstein itu menganggap sebuah kelengkungan, ya. Nih, sebuah kelengkungan. Jadi kalau misalnya kita anggap alam semesta kita atau ruang datar itu kita anggap sebagai kain gitu, lalu kita letakkan massa di tengahnya, itu dia akan melengkung, ya kan? Seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada objek, dia bisa berkeliling di sekitarnya. Nah, kurang lebihnya gini. Kalau ruangnya melengkung, maka cahaya yang lewat juga ikut melengkung. Ini berdasarkan dengan lintasan geodesik namanya. Jadi cahaya itu akan mengikuti ruang akan mengikuti jalur paling pendek, ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada apa-apa di sini, ya cahaya bakal lewat aja. Nah, tapi kalau misalnya ada massa yang membuat ruang waktu melengkung, nah cahaya bakal lewat sini. Makanya objek yang dihasilkan bakal kayak tadi, bakal yang gini bentuknya, gitu. Oke, nah ini ya gambarannya. Jadi kalau misalnya ada objek bermassa besar, lalu dia di belakangnya, dia ada objek, lalu di depannya ada objek yang massanya besar juga. Nah, dia akan bertingkah ya, atau bertingkah apa ya, berperilaku sebagai lensa gitu, seolah-olah lensa. Nah kan gini, kalian pernah lihat diagram ini mungkin di optik kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang pembelokan ini terjadi kalau ada lensa, terjadi kalau ada entah lensa cembul, lensa cekung, dia akan terbelokkan kan. Cermin juga dia bisa memantulkan, yang itu termasuk pembelokan. Nah, tapi ini cuma gara-gara titik bermassa, ya, titiknya gede sih, galaksi gitu. Cuma gara-gara objek bermassa dia bisa melengkungkan cahaya yang lewat. Nah, gitu. Nah, ini juga didasari oleh jarak dari pengamat ke objeknya, lalu dari pengamat ke lensanya, dan juga dari jarak antar lensa dan si objeknya, gitu ya.